Dewan Pimpinan Wilayah Sumatera Barat, Kamis 6 Oktober 2022 dimulai. Ketua Umum dan Pengurus DPW Pradin Sumar memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan Mas Pradin. Hadirin disilahkan duduk kembali. Pembukaan sidang terbuka oleh Ketua Umum Pradin. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Kamis tanggal 6 bulan Oktober 2022, saya Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum DPP Pradin, menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Pradin Sumatera Barat dibuka. Pembacaan surat keputusan DPP Pradin oleh Ketua DPW Pradin. Kutipan surat keputusan nomor TEP 03096 7 Romawi 2022, nomor KEP 18100 10 Romawi 2022 tentang pengangkatan advokat Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, menimbang, mengingat, memutuskan, menetapkan 1. Anasrin S.H. 2. Yulia Misra S.H. M.H. 3. Dahdir S.H.
4. Lili Chandra SH. 5. Siti Aminah SH. 6. Yesi Marlina SH. 7. Dedi Junaidi SH. Masing-masing sebagai advokat. Surat keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kekeliruan akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 6 Oktober tahun 2022. Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia, Advokat Rapaul Rambe, Ketua Umum. Pelantikan Advokat Peradin oleh Ketua Umum Peradin dilanjutkan ikrar Peradin. Ya, Pak Ketua, katakan ke mereka, kasih pegang. Coba, katakan, Nadia bacakan. Yuk, bacakan ikrar Peradin. Ya. Apakah saudara siap dilantik untuk menjadi anggota Peradin? Siap. Sekali lagi, apakah saudara siap untuk dilantik menjadi anggota Peradin? Siap. Laksanakan. Ikrar Peradin. Ikrar Peradin. Yes. Ikut seluruhnya. Ulangi. Ikrar Peradin. Ikrar Peradin. 1. 1. Kami akan selalu menjunjung tinggi Kami akan selalu menjunjung tinggi dan membela hak-hak asasi manusia dan membela hak-hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Indonesia bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. 2. 2. Kami akan selalu memperjuangkan Kami akan selalu memperjuangkan tegaknya kebenaran, keadilan, dan hukum. tegaknya kebenaran dan keadilan hukum. 3. 3. Sebentar. Kitab sucinya tolong tangan kanan pegang, letakkan ke dada sebelah kiri. Lanjut. 3. 3. Kami akan selalu memperjuangkan Kami akan selalu memperjuangkan tercapainya demokrasi serta penyelenggaraan pemerintah tercapainya demokrasi serta penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan peradilan yang bebas dari jujur berdasarkan Pancasila. dan peradilan yang bebas dan jujur berdasarkan Pancasila. 4. 4. Kami akan selalu memperjuangkan Kami akan selalu memperjuangkan agar Dewan-Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar mengabdi kepada kepentingan rakyat. agar Dewan Perwakilan Rakyat benar-benar mengabdi kepada Dewan Perwakilan Rakyat. 5. 5. Kami berjanji kepada diri sendiri Kami berjanji kepada diri sendiri untuk selalu mentaati Kode Etik Advokat Indonesia, untuk selalu mentaati kode etik advokat Indonesia, membela yang lemah dan miskin, membela yang lemah dan miskin, melawan segala kewenangan melawan segala kewenangan, dan penindasan dalam bentuk dan cara, dan akan selalu terbuka untuk melawan segala kewenangan melawan segala kewenangan dan penindasan dalam bentuk dan penindasan dalam bentuk dan cara, akan selalu terbuka untuk menerima segala kritik dan koreksi dari manapun. dan akan selalu menerima koreksi dari manapun. Ulangi terakhir. Ulangi. 5. 5. Kami berjanji kepada diri sendiri Kami berjanji kepada diri sendiri untuk selalu mentaati Kode Etik Advokat Indonesia, untuk selalu mentaati kode etik advokat Indonesia, membela yang lemah dan miskin, membela yang lemah dan miskin, melawan segala kesewenang-wenangan melawan segala kesewenang-wenangan,
dan penindasan dalam bentuk dan cara akan selalu terbuka untuk menerima segala kritik dan koreksi dari pihak manapun. Selesai. Penganuan kartu advokat oleh Ketua Umum Pradin diwakili oleh Anasir Sarjana Hukum dan Yulia Misra Sarjana Hukum Magister Hukum. Kembali ke tempat. Advokat yang sudah dilantik disilakan kembali ke tempat. Sambutan Ketua Umum DPP Pradin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu saya mengucapkan selamat kepada anggota Pradin yang usai dilantik. Dengan demikian, untuk Sumatera Barat bertambah hasanah anggota untuk mengabdi kepada masyarakat dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan. Pada hari yang mulia ini, kita telah menyaksikan pelantikan ini merupakan bukan hanya sekedar seremonial, akan tapi tolong dicamkan, ditanamkan, dan dilaksanakan, diimplementasikan bunyi ikrar Pradin itu sendiri. Karena kita sangat prihatin penegakan hukum pada akhir-akhir ini semakin runyam dan semakin parah. Oleh karenanya benteng pengabdian Pradin kepada masyarakat dengan melaksanakan ikrar Pradin yang telah saudara ucapkan pagi hari ini merupakan suatu kewajiban bagi anggota Pradin agar supaya tidak mendapat gelar, tidak dapat sebutan yang selalu Ketua Umum Pradin yang mengumandangkan di medsos dimanapun berada bahwa pada akhir-akhir ini maraknya advokat sontoloyo, advokat abal-abal kaleng-kaleng. Ini kita harus hindarkan. Hanya berpedoman berpatokan kepada ikrar Pradin sendiri. Kemudian yang nanti beberapa saat lagi saudara akan diambil sumpah yang telah memenuhi syarat untuk berpraktek hukum di tengah-tengah masyarakat. Demikian pula lapas daripada sumpah nanti saudara ucapkan, di mana di dalam undang-undang advokat disebutkan sebelum menjalankan praktik hukum terlebih dahulu diambil sumpahnya. Tapi tidak serta-merta bahwa pengambilan sumpah itu sudah menjadi advokat, akan tetapi harus dilantik dulu seperti yang kita lakukan saat sekarang ini. Sah kemudian dengan upacara yang sangat sederhana tapi sangat hikmat untuk kita lakukan, kita maknai seperti halnya di dalam hal ucapan saudara pada saat ikrar tadi. Kemudian mungkin bertanya-tanya bagi saudara bahwa kenapa membawa kitab suci Al-Quran? Satu, kenapa tidak disematkan seperti lazim kebiasaan di atas kepala? Menurut hemat pendapat Ketua Umum Pradin, yang demikian itu hanya merupakan suatu pernyataan semata. Akan tetapi, bagi Ketua Umum Pradin berpendapat kitab suci yang kita imani, yang kita tanamkan dalam akidah, yang kita lakukan suruhan-suruhannya, mencegah mungkar, maka wajibkan bukan di kepala tanpa jarak,
denyut jantung saudara tadi berdebar sekaligus berucap ikrar terhadap itu sendiri. Maka seperti itulah sebagai yang kita imani menjadi beban bagi saudara melaksanakan profesi ini. Saya ulangi, saya tanamkan ikrar. Ikrar itu merupakan suatu denyut jantung yang saudara tadi laksanakan. Tolong itu dijaga dan diimplementasikan. Dan itulah yang disebutkan dengan advokat profesional, bukan advokat sontoloyo, advokat kalian abal-abal yang marak di mana-mana. Selalu saya katakan, ujung tombak mafia peradilan itu adalah advokat. Kalau oknum-oknum hakim ini tidak akan mungkin ada itu kalau bukan advokat. Masyarakat ada takut di pengadilan tinggi ini. Nggak mungkin kalau bukan seorang advokat. Seperti kita ketahui sudah beberapa kali, bukan sekali, 2 kali, 3 kali, berkali-kali OPD, KPK di pengadilan-pengadilan yang sangat kita prihatin selalu ada advokatnya. Oleh karena itu fungsi peran advokat itu berubah pada akhir-akhir ini. Maka saya tanamkan, saya harapkan selalu saya ingatkan melalui medsos komunikasi yang saya bangun kepada anggota peradilan seluruh Indonesia, jangan sampai terlena, jangan sampai ikut-ikutan. Jangan sampai tergoda. Kalau tujuan saudara untuk menjadi kaya raya dari profesi advokat ini, itu adalah suatu keadaan yang tidak mungkin, itu tidak benar. Advokat itu officio nobile, profesi yang mulia dan terhormat, yang amat sangat dibutuhkan oleh masyarakat sebagai pengayom, pelindung masyarakat itu sendiri. Ini yang perlu saya tekankan. Oleh karenanya sangat saya dambakan agar para advokat yang baru dilantik kelak nanti setelah kalian praktik hukum disumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, agar supaya benar-benar menjalankan profesinya. Terlebih-lebih hanya Peradin yang mempunyai lembaga konsentrasi Pospakum Adil yang memberikan bantuan hukum cuma-cuma gratis bagi masyarakat termarginal, masyarakat yang tidak mampu. Tolong ini juga diimplementasikan. Janganlah melihat uang yang diberikan reimbursement yang dari negara itu merupakan pedoman patokan, bahkan andalan untuk kehidupan menjalankan profesi. Bukan. Anggaran dana yang dari negara tersedia itu anggaplah itu merupakan suatu pengabdian, bukan untuk menjadi alat untuk kekayaan. Nah, oleh karena itu, karena undang-undang baru sendiri yang mengusut adalah Peradin harus bertanggung jawab. Alhamdulillah Pospakum Adil kita sudah terakreditasi seluruh Indonesia 80 cabang. Untuk Sumatera Barat ini ada 4 cabang. Verifikasi tahun 2024 yang akan datang saya dapatkan minimal 2/3 kabupaten kota di Sumatera Barat ini sudah harus terakreditasi untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat termarginal, masyarakat yang tidak mampu. Ini yang saya tekankan. Oleh karena itu saya ingatkan sekali lagi, janganlah kalian berstatus jadi advokat sontoloyo. Jadilah advokat profesional. Kemudian banyak juga yang memprotes saya, kenapa berucap kata, kenapa menghujat profesi advokat ini. Padahal Ketua Umum Peradin sendiri adalah advokat. Saya jawab, advokat profesional itu melaksanakan perintah undang-undang ataupun mandatori undang-undang advokat itu dilaksanakan sebelumnya secara murni dan konsekuen. Akan tetapi pasal 22 undang-undang advokat itu siapa yang melaksanakan? Hanya Peradin. Selebihnya tidak ada. Karena itu adalah perintah organisasi. Jadi itulah pembeda mungkin yang perlu saudara tanamkan dalam pikirannya, bahwa di Peradin itu adalah suatu pengabdian. Sesungguhnya masih banyak yang ingin mau saya sampaikan, tetapi waktu sangat terbatas. Namun saya tekankan sekali lagi, tolong hindarkan, jangan ikut praktek-praktek di luar fungsi peranan advokat profesional yang itu yang saya tekankan. Sangat prihatin kita. Tanpa advokat tidak mungkin. Dulu waktu zaman saya mula-mula advokat tahun 70-an, di pengadilan negeri Padang ini saya beracara, sangat mulia, sangat terhormat, luar biasa. Kenapa demikian? Ya karena advokat pada waktu masih sedikit.
Dan kita ditanamkan suatu idealisme yang begitu besar. Karena pendahulu saya juga orang sini, namanya Simo Mamputo. Kalau kita dulu sidang di sini itu luar biasa. Pendiri Paradim ini 3 orang dari Sumatera Barat. Ini yang kita lanjutkan perjuangan-perjuangan mereka, bukan kita untuk mengotori. Simo Mamputo bukan orang miskin. Yuk, kaya ilmunya, kaya pengetahuannya, dan kaya idealismenya. Kalau rezeki itu datang dengan sendirinya, seberapa banyak kita mengabdikan diri kepada masyarakat, insya Allah bukan janjiku tapi janji Allah. Sebegitu besarnya akan kau dapat rezeki. Itu yang saya alami dan saya dambakan. Kata-kata itu saya kutip dari advokat senior Simo Mamputo. Dan itu saya praktekkan. Semakin banyak saya mengabdikan diri kepada masyarakat dalam rangka penegakan hukum yang berkeadilan, rezeki pun sebegitu pula saya terima. Bukan bayaran dari pencari keadilan, tapi Allah memberikan jalan mendapatkan rezeki yang halal dan thayyibah. Ini yang perlu saya tekankan, saya harapkan, saya dambakan. Mari kita lakukan paling terbaik menegakkan hukum yang berkeadilan. Dan sekali lagi saya pesan, saya titip kepada kalian agar mulai dari dini, mulai dari sekarang mempersiapkan untuk verifikasi akreditasi organisasi Badan Hukum tahun 2024. Demikian kata sambutan saya billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Paradim, hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilahkan duduk kembali. Penutupan sidang terbuka oleh Ketua Umum DPP Paradim. Dengan ridho Tuhan Yang Maha Esa mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Kamis tanggal 6 bulan Oktober 2022, saya Advokat Ropaun Rambe, Ketua Umum DPP Paradim, menyatakan sidang terbuka pelantikan Advokat Paradim Sumatera Barat ditutup. Pengurus DPP Paradim meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri.
usai sudah acara pelantikan. Setelah ini akan kita lanjutkan dengan acara pengambilan sumpah. Kita mencari ganti tidak keserupan. Sedang diusahakan. Gagah lele. Selamat pagi, salam sejahtera. Bapak dan Ibu hadirin yang kami hormati, sesaat lagi acara pengambilan sumpah advokat akan kita mulai. Untuk itu kepada Bapak dan Ibu yang membawa handphone atau alat komunikasi sejenisnya, mohon untuk dialihkan ke nada getah. Dan dapat kami informasikan pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya dan himne Mahkamah Agung kepada juru kamera agar tidak berlalu lalang di depan. Demikian, terima kasih. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Padang dalam acara pengambilan sumpah advokat Peradin Perkumpulan Advokat Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang, Kamis 6 Oktober 2022 dimulai. Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang memasuki ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya, dilanjutkan himne Mahkamah Agung Republik Indonesia.
disilakan duduk kembali. Pembukaan sidang luar biasa oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dalam acara pengambilan sumpah advokat Perkumpulan Advokat Indonesia dalam kurung Peradi di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Advokat yang akan diambil sumpah disilakan mengambil tempat. Rohaniwan disilakan mengambil tempat. Hadirin dimohon berdiri. Pengambilan sumpah oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Berdasarkan surat keputusan Dewan Pimpinan Pusat Perkumpulan Advokat Indonesia dalam kurung Peradin, saudara-saudari telah diangkat sebagai advokat. Dan untuk memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, saudara wajib mengucapkan sumpah sebelum menjalankan profesi menurut agama yang saudara anut. Sebelum saya mulai mengambil sumpah, apakah saudara-saudari bersedia diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Selanjutnya saya perlu mengingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia. Tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang hadir sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Sumpah ini hendaknya diucapkan dalam kesadaran yang sepenuhnya dan dengan kemajuan yang sungguh-sungguh. Kami ulangi, dengan kemauan yang sungguh-sungguh. Sumpah ini adalah janji terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan manusia yang harus ditepati dengan segala keikhlasan dan kejujuran. Selanjutnya hendaknya saudara-saudari mengikuti dan menirukan lafal sumpah ini dengan hikmat. Ikuti saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya akan memegang teguh memegang teguh dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bahwa saya Untuk memperoleh profesi ini memperoleh profesi ini langsung atau tidak langsung langsung atau tidak langsung dengan menggunakan nama atau acara apapun juga, dengan menggunakan nama atau acara apapun juga, tidak memberikan atau menjanjikan barang sesuatu menjanjikan barang sesuatu kepada siapapun juga. kepada siapapun juga. Bahwa saya Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi dalam melaksanakan tugas profesi sebagai pemberi jasa hukum sebagai pemberi jasa hukum akan bertindak jujur, akan bertindak jujur, adil dan bertanggung jawab berdasarkan hukum dan keadilan. berdasarkan hukum dan keadilan. Bahwa saya Bahwa saya dalam melaksanakan tugas profesi dalam melaksanakan tugas profesi di dalam atau di luar pengadilan di dalam atau di luar pengadilan tidak akan memberikan atau menjanjikan kepada hakim, pejabat pejabat pengadilan pengadilan atau pejabat lainnya atau pejabat lainnya
menyenangkan atau menguntungkan bagi perkara klien yang sedang atau yang akan saya tangani. bagi perkara klien yang sedang atau yang sedang saya tangani. Ulangi, bagi perkara klien yang sedang atau akan saya tangani. Bagi perkara klien yang sedang atau yang Bahwa saya akan menjaga tingkah laku saya akan menjaga tingkah laku saya dan akan menjalankan kewajiban saya dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kehormatan martabat sesuai dengan kehormatan martabat dan tanggung jawab saya sebagai advokat. dan tanggung jawab saya sebagai advokat. Bahwa saya Bahwa saya tidak akan menolak untuk melakukan pembelaan tidak akan menolak melakukan pembelaan atau memberi jasa hukum atau memberi jasa hukum di dalam suatu perkara di dalam suatu perkara yang menurut hemat saya yang menurut hemat saya merupakan bagian daripada tanggung jawab merupakan bagian daripada tanggung jawab profesi saya sebagai seorang advokat. profesi saya sebagai seorang advokat. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat. Penanda tanganan berita acara sumpah diawali oleh Saudara An-Nasril, Sarjana Hukum, Saudari Yulia Misra, Sarjana Hukum, Magister Hukum, kemudian para saksi, Ibu Retno Purwandari Yulistiawati, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, Ibu Asmar, Sarjana Hukum, Magister Hukum, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, dilanjutkan oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Penyerahan berita acara sumpah oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Advokat yang sudah diambil sumpah disilakan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Penutupan sidang luar biasa oleh Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang.
Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sidang luar biasa Pengadilan Tinggi Padang pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2022 dalam acara pengambilan sumpah advokat Perkumpulan Advokat Indonesia dalam forum Pradin di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang dinyatakan ditutup. Sambutan yang mulia Ketua Pengadilan Tinggi Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati rekan-rekan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Padang, pelaksana
pesan saya supaya mempelajari dalam, jadi tidak mengenal umur, tapi rata-rata kan masih muda, ingatannya masih bagus, memorinya masih bagus, jadi gampang untuk ingatnya. Karena mungkin mempunyai asisten yang khusus untuk teknologi informasi, karena masih pengacara baru, belum ada kesanggupan. Barangkali kalau yang sudah itu asistennya sampai 3-4, kalau di Jakarta itu kan advokat yang sudah sukses. Demikian sambutan saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Tolong diikuti lafal sumpah saudara tadi supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa bersama yang dipimpin secara Islam oleh rohaniwan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini Kamis tanggal 6 Oktober 2022 kami mengadakan acara sidang luar biasa pengambilan sumpah Perkumpulan Advokat Indonesia di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Padang. Maka dari itu ya Allah, ridhoilah acara kami dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Qawi. Kepada advokat yang baru diambil sumpahnya, berikanlah kekuatan lahir dan batin agar mampu memberikan keadilan dan kenyamanan kepada masyarakat, agama, nusa dan bangsa. Amin amin ya mujibas sa'ilin. Ya Allah ya Haqq. Ya Allah, Tuhan yang memberikan kebenaran, perlihatkan kepada kami yang benar itu benar adanya. Berikan kami semua yang hadir kemampuan untuk mengikutinya. Ya Allah, perlihatkan juga yang batil itu batil adanya. Berikan kami kemampuan untuk menghindarinya. Ya Allah, ya Ghaffar, Tuhan yang Maha Pengampun, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa para pemimpin dan pejuang bangsa kami. Tempatkan mereka ya Allah di sisimu. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma fir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mulia beserta anggota majelis
meninggalkan ruang sidang. Hadirin dimohon berdiri. Mohon izin Yang Mulia berkenan untuk foto bersama. Silakan untuk foto bersama. Izin Pak, Bu. Oke, kamera 1, 2, 3. Tahan lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas. Mohon izin Ketua Umum DPP Pradin, kami silakan Pak 1, 2, 3. untuk ikut bergabung. 1, 2, 3. Oke. Oke. Tidak didengar. Ya, di samping Pak KPT barangkali. Oke, izin Pak, Bu. Oke, kamera 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Boleh gaya bebas, Pak? Itu, Pak. Oke. 1, 2, 3. Oke. Baik, terima kasih. Kami silakan kembali ke tempat. Kita lanjutkan kepada Bapak dan Ibu Hakim Tinggi. Ya itu dia, ada saya yang melibatkan baru. Pemberian ucapan selamat sekaligus dokumentasi Bapak dan Ibu Hakim Tinggi kami persilakan. Ya, silakan Bapak Ibu Hakim Tinggi boleh diri pada Kamera. ya. Kami persilakan untuk foto bersama. Foto dulu. Pak, sini dulu, Pak. Sebelah foto, Pak. Ya, sini aja. Enggak seimbang, Pak. Mana Pak Ketua? Ayo sini Pak Ketua. Enggak seimbang di kamera, Pak. Semua orang Pradin lah, ke atas dari kita masuk. Ke atas. Pak Anies, ya, kelihatan, iya, di atas sini bisa. Di atas. Dokumen. Ada sesinya, Pak. Mohon maaf, Pak, ada sesinya nanti, Pak. Yang sekarang yang Hakim Tinggi. Setelah ini nanti internal dari DPR kami persilakan. Kita izin, Pak, kamera. 1, 2, 3. Sekali lagi. Bentar. 1, Tan. 2, 3. Oke, 1, 2, Baik. 3. Oke. Terima kasih. Kami silakan Bapak dan Ibu para pejabat struktural dan fungsional pengadilan tinggi panas serta panitia silakan. Biar aja depan ini. Ayo maju. Ya, biar diatur. Emang mana? Kok nggak kesini? Barang Pradin laki. Aduh, saya kesini. Ya. Oke, izin fokus kamera. Yuk. Oke. Baik, setelah ini seluruh panitia dan Bapak dan Ibu karyawan-karyawan pengadilan tinggi silakan. 1, 2, 3, bebas. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Dah. Silakan panitia.